Kalau bicara tentang Mahfud MD, dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. Tiga variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nunggu garis tangan, kira-kira adakah menteri ataupun partai yang tertarik untuk mengusung Pak Mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di 2024. Nah yang kedua, ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan dua hal. Sampai hari ini, ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa. Belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest gitu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan, kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat, yang sampai hari ini juga punya keinginan, punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju dalam pilpres. Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti saya katakan tadi. Hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran. Kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah nanti saya akan sampai di mana. Mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada karena mungkin saya tidak akan ke sana. Atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat, bukan sekarang. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan juga sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD. Dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Itu promosi. Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon wakil presiden. Saya langsung bilang kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon wakil presiden waktu itu. Mahfud tak ingin koalisi pendukung Anies pecah kongsi gara-gara cawapres. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, kursi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih kosong. Meskipun ada beberapa nama yang digadang siap mengisinya. Salah satu nama yang belakangan muncul adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagai capres, Anies sepakat diusung oleh 3 partai politik parpol, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun untuk cawapres ada perbedaan pendapat di antara ketiga parpol tersebut. Partai Demokrat merasa ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah sosok yang tepat sebagai pendamping Anies. Sedangkan PKS ingin menyandingkannya dengan Ahmad Heriawan AHR, mantan Gubernur Jawa Barat. Pada saat yang sama, Nasdem menilai Mahfud MD adalah pilihan tepat untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Menanggapi hal tersebut, Mahfud berharap perbedaan pilihan yang ada tidak menurunkan soliditas ketiga parpol. Itu ada 3 partai, silahkan saja bicarakan itu, cawapres Anies. Tetapi jangan sampai menyebabkan salah satu partai merasa, loh kok saya nggak diakomodasi pilihannya, lalu pecah, ujarnya dikutip dari YouTube R66 Neolitik Minggu 16 April 2023.
Menurutnya, soliditas ketiga parpol tetap terjaga karena sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasalnya, koalisi dari tiga parpol tersebut yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan telah memenuhi syarat ambang batas minimal presidensial threshold 26% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saya sayang sekali koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan soliditas. Tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa, ujar Mahfud MD. Sebagai capres, Anies sepakat diusung oleh tiga partai politik parpol yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun untuk cawapres ada perbedaan pendapat di antara ketiga parpol tersebut. Partai Demokrat merasa ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah sosok yang tepat sebagai pendamping Anies. Sedangkan PKS ingin menyandingkannya dengan Ahmad Heriawan (AHER), mantan gubernur Jawa Barat. Pada saat yang sama, Nasdem menilai Mahfud MD adalah pilihan tepat untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Menanggapi hal tersebut, Mahfud berharap perbedaan pilihan yang ada tidak menurunkan soliditas ketiga parpol. Itu ada tiga partai, silahkan saja bicarakan itu, cawapres Anies. Tetapi jangan sampai menyebabkan salah satu partai merasa, loh kok saya nggak diakomodasi pilihannya, lalu pecah, ujarnya dikutip dari YouTube R66 Neolitik Minggu 16 April 2023. Menurutnya, soliditas ketiga parpol tetap terjaga karena sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasalnya, koalisi dari tiga parpol tersebut yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan telah memenuhi syarat ambang batas minimal presidensial threshold 26% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saya sayang sekali koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan soliditas. Tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa, ujar Mahfud MD. Menurutnya, soliditas ketiga parpol tetap terjaga karena sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasalnya, koalisi dari tiga parpol tersebut yang kemudian diberi nama Koalisi Perubahan telah memenuhi syarat ambang batas minimal presidensial threshold 26% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saya sayang sekali koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan soliditas. Tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa, ujar Mahfud MD.